Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Jumjum dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Proses Pengawasan Pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Abdullah, dengan NIM 210131686. Perkenalkan, saya Imeliana Wedi Damayanti dengan NIM 21013160807. Perkenalkan, saya Lula Ali Syahnur dengan NIM 21013160870. Perkenalkan, nama saya Nanda Livia Ardana dengan NIM 210131609. Next. Next. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proses pengawasan pendidikan yang meliputi pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip, jenis-jenis, dan langkah-langkah proses pengawasan pendidikan. Next. Yang pertama adalah pengertian, penilaian, pemantauan, dan pengawasan. Pengertian penilaian adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang ditetapkan pengambilan keputusan pengawasan. Yang kedua ada pengertian pemantauan. Pengertian pemantauan adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program, termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan rencana, sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi. Yang ketiga adalah pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan itu sendiri adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan atau organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari pemantauan, penilaian, dan pengawasan. Secara umum telah dikemukakan bahwa hasil pengawasan dapat memberi manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. Lebih lanjut, Hadari Nawawi 1983 mengemukakan bahwa fungsi dan tujuan dari pemantauan, penilaian, dan pengawasan antara lain, yang pertama, memperoleh data dasar, yaitu memperoleh data yang setelah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif, yaitu memperoleh cara bekerja yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memperoleh data yang digunakan untuk meningkatkan usaha, yaitu memperoleh data yang digunakan untuk meningkatkan usaha, pengembangan organisasi, dan personil dalam berbagai bidang. Yang keempat, mengetahui seberapa jauh tujuan telah tercapai. Yang kelima, memberikan umpan balik, yaitu memberikan umpan balik bagi sistem penilaian, program, perbaikan kegiatan program organisasi, dan lain-lain. Yang keenam, memberikan objektivitas pengamatan terhadap penilaian program. Yang ketujuh, memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari sebagai antisipasi agar kedepannya berjalan dengan lancar. Kemudian ada pun tujuan dan fungsi khusus, yaitu yang pertama mengusahakan struktur terorganisir dengan baik dan sederhana, yaitu untuk menghilangkan salah pengertian di antara personil. Yang kedua, mengusahakan supervisi yang kuat, yaitu tujuannya untuk menghilangkan gap yang terjadi dalam keseluruhan program. Yang ketiga, mengusahakan informasi yang akurat,
yaitu dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan. Untuk selanjutnya ada prinsip pemantauan, penilaian, dan pengawasan. Untuk yang pertama ada prinsip pemantauan. Pemantauan sendiri merupakan kegiatan pemeriksaan penampilan ataupun aktivitas yang sedang dikerjakan. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemantauan atau monitoring menurut Benti dan Gunawan adalah pemantauan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, menjadi umpan balik terhadap perbaikan kegiatan organisasi. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan program. Yang keempat, berorientasi pada peraturan yang berlaku secara objektif. Lalu, yang kedua ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian di sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penilaian satu fase tertentu. Yang kedua, penilaian bersifat korektif. Yang ketiga, penilaian bersifat preskriptif. Dan yang terakhir ada prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan terdapat 5 poin penting yang harus dipahami, yaitu tertuju pada yang pertama, tertuju pada rencana strategi sekolah, karena sebagai kunci sasaran yang menentukan. Yang kedua, kontrol harus menggunakan umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan sekolah. Yang keempat, cocok dengan organisasi pendidikan sebagai sistem terbuka. Yang kelima, merupakan kontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis pengawasan pendidikan. Pengawasan berdasarkan waktu. Yang pertama ada pengawasan terus-menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, merupakan kegiatan pengawasan rutin. Yang kedua ada pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu berdasarkan rencana yang ditunjukkan terhadap masalah umum. Yang ketiga, ada pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan. Pengawasan selanjutnya ada pengawasan berdasarkan subjeknya. Yang ke-1 ada pengawasan inter, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung. Pengawasan ini menunjukkan bahwa pengawasan tersebut berhubungan dengan proses peningkatan kinerja mutu pendidikan. Yang terakhir ada pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Misalnya, pengawasan dalam pendidikan kepada sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang berperan dalam terciptanya pembudayaan dan pendidikan. Pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat maupun dari pejabat pengawas fungsional di luar organisasi. Next. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pengawasan pendidikan. Menurut Sutisna, penilaian dalam arti pengawasan dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih dan rumuskan apa yang akan dinilai. Yang kedua adalah penetapan kriteria. Dan yang ketiga, penetapan data yang diperlukan dan benar-benar berhubungan dengan kriteria serta bagaimana data itu dapat diperoleh. Dan yang terakhir adalah interpretasi data berkenaan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Demikian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.